Yo gengs, balik lagi di Hobi Lucky Channel. Kali ini kita bakal bahas salah satu helikopter serang paling gila dan tercanggih yang dipunya oleh Indonesia saat ini. Yap, si AH-64E Apache Guardian. Ini bukan heli biasa ya men, ini tuh literally beast mode di udara. Dari sensor canggih, rudal Hellfire, sampai meriam 30mm yang bisa bikin lawan ciut duluan. Karena Apache jadi tulang punggung heli serang TNI AD sekarang ini, daya gentar, teknologi, simbol modernisasi, dan siap tempur kalau ada konflik konvensional. Pokoknya Apache ini kayak bodyguard paling sanggar and galak yang siap jagain langit dan darat Indonesia. Cus, kita kenalan lebih dekat lagi dengan helikopter badass ini. Let's dive in. AH-64E Apache Guardian, si penjagal tank ini adalah heli serang pamungkasnya TNI Angkatan Darat. Versi E Guardian itu upgrade besar dari generasi sebelumnya. Mesin lebih galak, avionik lebih pinter, konektivitas makin nempel ke pasukan darat, plus paket sensor yang bikin mata malamnya jernih parah. Heli serang 2 kru, pilot plus gunner, yang dirancang buat anti-armor, close air support, armored recon, sampai serang presisi jarak jauh. Versi E atau V6 bawa peningkatan daya tahan, daya gempur, dan konektivitas untuk operasi gabungan modern atau multi-domain dan produksi mulai tahun 2011. Pabrikan utamanya Boeing Defense, Space and Security, Amerika Serikat. Aslinya, Apache itu produk Hughes Helicopters, pertama kali 1970-an. Lalu diambil alih McDonnell Douglas, dan akhirnya jadi milik Boeing setelah merger tahun 1997. Jadi sekarang yang bikin resmi ya Boeing. Produksinya dilakukan di fasilitas Mesa, Arizona, USA. Kenapa dinamain Apache? Nama Apache diambil dari nama suku asli Amerika atau Native American Tribe yang terkenal sebagai pejuang tangguh, agresif, dan punya taktik gerilya. Tradisi militer AS memang sering pakai nama suku asli buat heli. Contoh, UH-60 Black Hawk, OH-58 Kiowa, CH-47 Chinook. Jadi kesannya heli ini mewarisi ruh petarung Apache yang lincah, ganas, dan susah ditaklukkan. Kenapa ada huruf dan nama E Guardian? AH artinya attack helicopter, 64 nomor desain seri. E artinya versi terbaru. Sebelumnya ada AH-64A, B, C, D. Versi E mulai dikembangkan 2000-an, produksi awal 2011. Guardian adalah nama julukan resmi untuk AH-64E. Sebelumnya, AH-64D pakai nama Longbow Apache karena punya radar kubah AN/APG-78 di atas rotor. Versi E dikasih nama Guardian biar branding lebih seger dan menekankan peran barunya. Bukan cuma pemburu tank aja, tapi penjaga atau guardian yang lebih fleksibel buat berbagai misi modern, dari support pasukan darat, anti-teror, sampai perang laut. Nama ini juga nunjukin kalau heli ini sudah lebih modern, survivable, dan multi-role dibanding generasi sebelumnya. Indonesia punya berapa unit? Persetujuan penjualan 4 unit FCR dan rudal Hellfire. Gelombang pertama 3 heli tiba akhir Desember 2017 di Semarang, 5 sisanya menyusul awal 2018. Peresmian dan serah terima 16 Mei 2018 ditempatkan di Skuadron 11 atau Serbu Pusnerbat Lanum Ahmad Yani Semarang. Jumlah saat ini Indonesia punya 8 unit aktif di Skuadron 11 atau Serbu di Semarang sejak 2018, rutin ikut live fire dan latihan gabungan buat jaga skill tempur. Peran helikopter canggih ini digunakan untuk pertahanan perbatasan, counter terorisme, anti pembajakan atau keamanan maritim, dan kontrol pelayaran. Intinya, daya gentar dan respon cepat di darat maupun litoral. Di level platform, Airstrip 6 didesain untuk operasi gabungan modern dengan konektivitas tinggi, fitur sensor kecanggihan, dan persenjataan. Ini dia yang bikin heli Apache jadi badass. Mata super, MTEDS NPVS, paket sensor elektro-optik IR, generasi terbaru buat deteksi dan identifikasi target jarak jauh siang malam, plus cuaca buruk dengan imagery HD dan laser designer atau marker buat koordinasi sama pasukan darat. Ini yang bikin Apache bisa nembak presisi dari jauh. Radar kubah di atas rotor, AN/APG-78 Longbow VCR, bisa lacak ratusan target sekaligus, pilih prioritas, lalu pop up, lock, fire, hide dari balik bukit atau pepohonan. Versi buat
E juga dapat mode overwater buat deteksi target di laut. Indonesia dalam paket FAMS-nya ini juga termasuk 4 unit VCR. Daya gebuk dan survivable-nya naik. Platform E6 ditingkatkan untuk integrasi sensor onboard, offboard, dan senjata stand-off jarak jauh, fondasi buat teaming dengan drone, MUMT, dan data link modern. Fitur per negara bisa beda. Persenjataan pakai tipikal dan yang relevan buat teritori Indonesia. Meriam 30 mm di bawah hidung, andalan buat cas jarak dekat, stabil, akurat, dan respon cepat. Ini fitur standar. Roket 70 mm, Hydra atau FFR, bisa dipakai sebagai area suppression. Sejumlah negara memakaikan kit pemandu seperti APKWS. Konfigurasi bervariasi per pengguna. Untuk serangan area, dukungan tembakan ke pasukan darat. Rudal AGM-114 Hellfire, tulang punggung anti-armor atau serang titik. Paket Indonesia disetujui 140 rudal Hellfire 2 R3. Ini yang bikin ganteng buat target eras. Rudal anti-armor atau anti-bunker, jangkauan plus minus 8 km. Fire and forget. Jadi intinya, senjata pamungkasnya adalah Hellfire buat target keras. Tank, bunker, kendaraan berlapis baja. Serangan area roket Hydra plus meriam 30 mm buat support pasukan darat. Kecanggihan sensor MTEDS dan PVS plus radar longbow bikin Apache bisa ngintip, ngelok, terus ngebas musuh dua nggak kelihatan. Satu-satunya heli serang sekarang yang udah operasi penuh dengan konsep MUMT untuk bisa nerima feed langsung dari drone, RQ-7 Shadow, Grey Eagle buat ngelok target sebelum nembak. Nah, ini yang bikin heli Apache semakin badass bro. Meski Apache itu kan heli naval murni, beda sama Seahawk. Ini heli juga bisa dikoordinasikan joint operation dengan sistem kapal perang Indonesia loh. Battle proven? Yes bro, exactly. Apache E udah dipakai intens di Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman. Jadi bukti kuat heli ini bukan cuma prototipe. Untuk Indonesia, kalau heli ini dipakai buat berantas KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua gimana? Menurut gue, bisa banget kalau di atas kertas. Karena medan Papua berat, pegunungan, hutan lebat, jarak pantang terbatas. Apache punya sensor malam dan IR yang bisa deteksi target dari jauh walau ngumpet. Daya gebuk presisi, Hellfire, bisa dipakai buat target spesifik, tank, bunker, kendaraan berlapis baja, tanpa harus bombardir area luas. Survivability tinggi, daerah Papua rawan tembakan senjata ringan atau AK-47. Apache tahan banting untuk level itu, walau tetap harus hati-hati kalau ada manpads. Mobilitas cepat, bisa cas atau close air support buat pasukan TNI di darat kalau lagi kontak tembak. Tapi ada tapinya nih bro, Apache itu overkill buat lawan KKB. Rudal Hellfire 1 biji harganya bisa ratusan ribu dolar, mahal banget. Sedangkan lawan cuma pakai senjata ringan. Biaya operasi Apache juga mahal banget, sekitar 6.000 sampai 10.000 dolar per jam terbang. Resiko politik dan HAM, pakai heli serang sekelas Apache di operasi dalam negeri bisa memicu kontroversi internasional. Makanya, TNI biasanya lebih sering turunkan heli serbu ringan atau utility kayak Bell 412, Mi-17, atau bahkan Karakol atau EC-725 buat angkut pasukan dan suplai. Ditambah dengan helikopter serang ringan seperti NBO-105 dengan roket atau dorgan yang lebih simple dan murah. Jadi itu dia gengs, si Apache Guardian helikopter attack paling canggih yang kita punya sekarang. Walaupun sudah sedikit old dan jarang nongol di operasi harian, tapi vibes-nya jelas. Ini senjata pamungkas buat deterrence, biar negara lain tahu kalau Indonesia juga punya gigi. Kalau menurut lu, Apache ini bakal sering dipakai di masa depan atau cukup jadi alat show of force aja? Drop pendapat lu di kolom komen, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin semangat bikin konten seru kayak gini. See you di video berikutnya, peace out. Hobi Laki Channel tidak punya hobi, bukan laki.